Selamat pagi anak-anak. Sudah siap ke beribadah pagi ini? Nah, sebelum ibadah yuk kita simak beberapa aturan berikut. Yang pertama, saat mengikuti ibadah anak-anak harus fokus. Duduk tenang, tidak boleh makan, apalagi berlari-lari ya. Yang kedua, yuk papa mama mendampingi setiap anak dalam beribadah. Yang ketiga, setelah firman Tuhan, ada ayat hafalan yang dibagikan. Anak-anak, jangan lupa menyimak dan menghafalkannya. Yang keempat, kita akan memberikan korban persembahan. Nah, jangan lupa disiapkan ya. Juga yang kelima, setelah ibadah ini akan ada pembagian jadwal pelayan untuk minggu depan. Nah, papa mama tolong perhatikan ya. Oke, selamat beribadah. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi. Nah, anak-anak semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita selama seminggu, kita mengawalinya dengan beribadah kepada Tuhan. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, selamat pagi Bapak. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah, berkati kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Kakak Andrew yang sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Sekarang kita mau masuk dalam ruangan puji-pujian. Untuk itu, Ibu menjemput anak-anak semua yang di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, kita angkat pujian Lula Lula. Kanan ke depan, kiri ke belakang.
kakak Heser Said sekeluarga. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kami dari keluarganya Ebenezer akan bersaksi bagaimana Tuhan menyertai melindungi kami di saat-saat seperti ini. Kami mau bercerita tentang kejadian yang kami alami di awal tahun 2021, di mana kami semua pergi berlibur ke Soe, dan pada saat kami pulang semuanya sakit, demam, flu, dan tidak ada satupun yang luput dari penyakit itu. Kami pikir akan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tapi puji Tuhan kami semua kembali sehat. Awalnya kami takut kami terinfeksi dengan penyakit yang sedang mewabah saat ini, tapi kami melakukan rapid test dan ternyata hasil rapidnya negatif semua, dan puji Tuhan kami boleh diperkenankan untuk mengalami sakit yang serentak itu dalam 3-4 hari, dan setelah itu semua sembuh. Kami minum obat, kami beristirahat, dan puji Tuhan semuanya pulih. Terutama untuk Ebenezer yang kita tahu bahwa di umur seperti sekarang ini dia belum bisa lancar bicara. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu dia bisa berbicara dengan lancar, berkomunikasi dengan lancar, dan kami yakin percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, terutama buat Ebenezer. Teman-teman, nanti mau nyanyi sama papa sama adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Buat amun kaya Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukuran. Saya kira itu kesaksian dari kami keluarga Ebenezer, dan saya sendiri sebagai orang tua, dan Ibu Yanti kakaknya Ebenezer, dan Ebenezer sendiri. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja kesaksian dari kami, dan Shalom. Oke, anak-anak semua, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Heser sekeluarga. Biarlah kesaksian dari kakak Heser dapat memberkati kita semua yang mendengarkannya, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik untuk kita semua. Oke saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari
kita ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di hadirat Tuhan, kita mengangkat pujian, ku buka hatiku. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mengangkat pujian ini juga dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku buka hatiku. Mari kita berdoa. Tuhanku, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak semua. Ya puji Tuhan, Ibu mengucap syukur. Hari ini, minggu ini Ibu dipercayakan kembali untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang seorang anak yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu anak bernama Samuel. Nah, kisah bermula dari seorang ibu bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai seorang anak, tetapi Tuhan belum memberikannya anak. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta seorang anak, bahkan berjanji jika Tuhan memberi anak, dia akan memberikan anak itu untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika Ibu Hana sedang sungguh-sungguh berdoa, dilihatlah oleh Imam Eli kepedihan hati dari Ibu Hana. Dan ketika Imam Eli mengetahui apa yang menjadi isi doa dari Ibu Hana, Imam Eli pun mengatakan, "Pergilah dengan selamat. Tuhan Allah Israel akan mendengarkan bahkan menjawab doamu." Ketika Ibu Hana mendengarkan hal itu, dia pun pergi dengan sukacita dan kepercayaan yang penuh bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Dan benar, setahun kemudian Ibu Hana pun melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Samuel. Tidak terasa Samuel semakin hari semakin besar, dan Ibu Hana mengingat janjinya kepada Tuhan bahwa akan menyerahkan Samuel untuk menjadi hamba Tuhan di bait Allah di mana Imam Eli berada. Nah, saat itu Ibu Hana pun pergi dan mengantarkan Samuel dan menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Dan sejak itu Samuel dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Semakin hari Samuel bertumbuh dan dia sangat disukai Tuhan dan juga manusia. Suatu hari Samuel sedang tertidur pulas. Ketika dia sedang tidur, dia mendengar ada suara memanggil, "Samuel, Samuel."
Samuel pun langsung segera bangun dan bergegas pergi ke kamar Imam Eli. Ketika sampai di kamar Imam Eli, Samuel bertanya, "Ya Bapak, ada apa memanggil?" Nah, ternyata Imam Eli tidak memanggil Samuel, sehingga Imam Eli pun menyuruh Samuel untuk pergi kembali dan beristirahat. Nah, ternyata kejadian ini pun terjadi 3 kali. Samuel terus mendengar suara ada orang memanggil, namun ketika dia pergi ke tempat Imam Eli, ternyata bukan Imam Eli yang memanggil. Lalu tersadarlah Imam Eli bahwa itu adalah suara Tuhan, sehingga Imam Eli menyampaikan pesan kepada Samuel, "Samuel, kalau engkau mendengar lagi suara memanggil, katakanlah, 'Ya Tuhan, berbicaralah kepadaku.'" Setelah Samuel mendengarkan pesan dari Imam Eli, Samuel pun kembali ke kamar dan membaringkan diri. Ketika Samuel sedang tertidur, lagi-lagi dia mendengarkan suara yang memanggil namanya. "Samuel, Samuel." Ketika Samuel mendengar itu, dia bergegas bangun dan berkata, "Ya Tuhan, berbicaralah kepadaku, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya." Dan saat itulah Tuhan mulai berbicara kepada Samuel. Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga dari Imam Eli. Nah, ternyata anak-anak dari Imam Eli itu adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka buat keributan, suka buat kesalahan, suka buat dosa. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, ternyata anak-anak dari Imam Eli itu suka menghujat Tuhan. Nah, itu adalah dosa yang sangat besar, dan Tuhan sudah pernah mengingatkan Imam Eli untuk menegur anak-anaknya, tetapi Imam Eli tidak melakukannya, sehingga Tuhan sendirilah yang akan menegur keluarga dari Imam Eli. Ketika pagi menjelang, Samuel pun bertemu dengan Imam Eli, dan Imam Eli menanyakan apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Dan dengan berani Samuel menyampaikan semua pesan Tuhan itu kepada Imam Eli. Dan akhirnya Samuel pun semakin hari bertambah besar, dan Tuhan selalu menyertai Samuel. Apapun yang Samuel lakukan, dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hingga pada saat Samuel mulai beranjak dewasa, Samuel pun dipercayakan sebuah jabatan yang besar, yaitu sebagai nabi Tuhan. Wah, itu sebuah kepercayaan yang besar. Nah, itu hanya bisa didapati ketika kita terus taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari kisah Samuel ini kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah ibu Samuel, yaitu Ibu Hana. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Yang pertama, jangan pernah menyerah, terus berdoa. Ketika kita sudah berdoa, kita harus percaya penuh. Nah, itu kan yang dilakukan oleh ibu dari Samuel, Ibu Hana. Dia terus berdoa, berpengharapan, minta ke Tuhan untuk punya keturunan. Bahkan dia percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya, dan itu terjadi. Nah, yang kedua, kita bisa belajar dari Samuel tentang apa? Ketaatannya Samuel. Taat itu apa, anak-anak? Taat itu melakukan segala sesuatu, melakukan segala perintah tanpa berbantah. Apapun yang diperintahkan, apapun yang diminta, itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan hati. Nah, itu tidak gampang, tapi kalau anak-anak sejak kecil, sejak sekarang sudah belajar melakukan firman Tuhan, sudah belajar taat, maka saat besar pun itu bukan suatu hal yang sulit. Nah, yang kedua, dari Samuel kita bisa belajar bahwa ternyata siapapun itu bisa melayani Tuhan. Bahkan anak sekecil Samuel. Nah, anak-anak pun juga ibu senang bahwa kalian di usia yang masih sangat kecil sudah mau belajar melayani Tuhan. Nah, ibu lihat setiap minggunya di video ibadah seperti ini ada anak-anak yang memberi diri untuk memimpin doa, ada yang bersaksi. Nah, itu salah satu bentuk kita melayani Tuhan. Nah, anak-anak, kiranya hal-hal yang bisa kita pelajari dari Samuel ini itu bisa kita praktekkan, bisa kita lakukan, dan bisa kita
hidupi. Agar apa? Seperti yang di firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Nah, kenapa Samuel disertai Tuhan? Karena semenjak kecil Samuel sudah belajar melayani Tuhan dan Samuel selalu taat melakukan setiap perintah. Baik itu perintah dari Imam Eli, terlebih perintah Tuhan. Nah, kita pun begitu. Ketika kita mulai belajar untuk menghidupi firman Tuhan, percayalah Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Hingga saat kita dewasa nanti, Tuhan akan mengangkat kita, bahkan akan memilih kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Oke anak-anak, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kita ulangi. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Oke anak-anak, selamat menghafal. God bless you. Oke anak-anak, puji Tuhan kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengar bersama tadi dapat memberkati kita, dan juga biarlah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Kita mengangkat pujian Saya Bergirang. Kita sudah beribadah kepada Tuhan dari awal sampai dengan saat ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih tetap menjaga kita. Untuk itu kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai kami dari sepanjang ibadah kami Tuhan hingga pada saat ini. Dan di saat ini Tuhan, kami mau datang, kami mau mengangkat akan setiap pergumulan kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menyerahkan untuk sekolah pelita nusa kami Bapa. Kami berdoa untuk pimpinan kami, Ibu Pola bersama dengan Pak Donald. Kami pertaruhkan kedua hamba di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka, pergumulan hidup mereka kami taruh di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendoakan juga untuk semua anak-anak didik yang ada di Pelita Nusa. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari setiap sakit penyakit, bahkan virus-virus yang saat ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa ada pemukusan Allah, ada pembelaan Allah bagi mereka. Kami juga menyerahkan para orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan, bahkan karya pelayanan mereka. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami sebagai guru-guru juga Tuhan memampukan kami. Kau taruh bagi kami hati hamba yang mau senantiasa melayani anak-anak didik kami dengan baik. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan. Kami anak-anak-Mu hari ini telah beribadah, bahkan kami telah memberikan korban syukur kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami beri, sehingga boleh menjadi
pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami berdoa untuk sesama kami yang dimana saat ini mereka terpapar virus corona, bahkan bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana. Kami taruh di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa, dengan bilur-bilur darah-Mu yang kudus. Engkau akan menyembuhkan mereka, bahkan sesama kami yang harus kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, biarlah Tuhan peluk erat mereka, Tuhan kembalikan sukacita bagi mereka. Bapa di surga, ini doa kami Bapa, kami pertaruhkan akan hari ini, bahkan minggu-minggu yang akan kami jalani, di hari-hari yang mendatang, biarlah Tuhan menolong kami dengan hikmat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak Pelita Nusa, unggul